Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Saya Akbar Amansyah pribadi dan rekan saya Antonius Nathanael Sitanggang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan dari modul 4 lanjutan, yaitu modul 4B, di mana analisis produktivitas dan kemacetan atau bottleneck stasiun kerja packaging produk box kacang hijau pada PT Koko dengan software Flexim. Nah, di sini PT Koko adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang kacang hijau. Nah, pada pembahasan kali ini lebih menekankan pada sistem produksi dari packaging dari PT Koko. Nah, di mana bagaimana kita mensimulasikan supaya tidak ada bottleneck atau kemacetan dalam sistem produksinya. Kemudian dari pemodelan tersebut akan disimulasikan pada keadaan yang nyata sehingga mendapatkan hasil yang lebih efektif dan tidak ada kemacetan pada mesin sehingga produksi lebih meningkat. Lanjut ke bab 1 pendahuluan, sama seperti biasa menekankan pada sistemnya, yaitu sebagai kelompok bagian apapun yang memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian ada simulasi industri termasuk penggunaan perangkat lunak simulasi seperti Flexim. Kemudian permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana supaya memecahkan permasalahan kemacetan dan kekurang efisienan dari sistem produksi. Oke, lanjut ke bagian bab kedua. Sini menggunakan software Flexim, di mana untuk mensimulasikan data dengan analisis data dan ataupun optimasi, sehingga dengan kemampuan visualisasi atau 3D tersebut, simulasi tersebut dapat menyatakan hal yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Kemudian ada metodologi penelitiannya seperti ini. Kemudian mungkin akan lanjut ke bagian pengaplikasian dari softwarenya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini ada flowchart juga dan kita langsung masuk ke Fleximnya. Oke, sebelum kita running model yang telah dibuat, di sini ada beberapa hal yang akan digunakan dalam Flexim, di mana terdapat fixed resource, di mana terdapat source yang merupakan informasi awal dari produknya, lalu ada key, di mana merupakan antrian dalam flow itemnya. Setelah itu ada prosesor, di mana flow item ini akan diproses sesuai dengan keperluan dari modelnya. Lalu terdapat juga combiner, di mana terdapat packaging di studi kasus ini. Setelah itu juga ada rack, di mana merupakan tempat penyimpanan. Lalu setelah itu kita masuk ke text executor, di mana merupakan entitas yang akan menjalankan proses model ini, di mana terdapat dispatcher, di mana menampung tugas tiap operator maupun akan memberikan perintah tugas. Setelah itu ada operator, di mana operator ini akan menjalankan tugasnya juga. Lalu ada transporter, di mana juga menjalankan tugasnya. Ada text executor juga. Nah, setelah itu juga ada ASLS vehicle, di mana merupakan transportasi untuk mengirimkan flow item kepada rack. Lalu setelah itu ada hubungan rantai juga, di mana dari fixed resources ke fixed resources kita akan menggunakan rantai A ini yang merupakan lambang segitiga. Lalu dari text executor ke resource itu menggunakan rantai S, di mana di sini dilambangkan dengan kotak. Lalu setelah itu juga ada conveyor, di mana merupakan pembantu dalam aliran barangnya, dan kita juga di sini menggunakan decision point, di mana ini memutuskan barangnya akan lari ke combiner sesuai dengan tujuannya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu box pink dan box biru. Lalu setelah itu ada beberapa hal lagi, di mana nantinya kita perlu menjelaskan dari flow-nya. Ini juga port by test, dan di sini ada 2 port,
di mana triggernya nanti ada 2 juga. Dan setelah itu ada juga ini box pink dan box biru, di mana karena 60% jadi kita membuat kontennya 600, dan di box biru karena 40% kita membuatnya jadi 400. Dan di flow-nya kita juga use transport karena kita akan menggunakan transportasi. Setelah itu di sini kita juga membuat prosesor ini agar bekerja, di mana di proses time ini kita memasukkan data yang ada di dalam jurnal tadi, lalu kita analisis menggunakan script seperti pada modul sebelumnya. Lalu ini tidak ada apa-apa lagi, sama juga seperti di inspeksi. Dan di conveyor ini juga kita mengarahkan ke kanan supaya flow itemnya dapat bergerak sesuai dengan tujuan. Lalu ada juga source lagi sumber palet, di mana ini merupakan pengepakan, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada mesin combiner, di mana merupakan mesin packaging. Nah, di sini proses time-nya 60 karena di sindikatnya diminta 60 detik. Lalu juga target quantity-nya 4 dan tidak perlu breakdown apa-apa. Sama juga seperti di packaging 2. Setelah itu kita masuk ke gudang sementara. Ini juga dibuat seperti yang di awal, yaitu 600 dan 400 sesuai dengan studi kasus. Setelah itu ini rack kita buat size table-nya 50 karena diminta 50. Lalu ini di vehicle tidak perlu diapa-apain karena hanya sebagai alat bantu dalam aliran flow item. Lalu di transporter juga ada sedikit, tidak ada apa-apa juga. Di operator juga tidak ada apa-apa. Yang kita garis bawahi adalah di dispatcher. Nah, di sini kita menggunakan metode pass to the object closest to destination. Lalu triggernya tidak ada. Ini juga tidak ada. Oke, setelah itu langsung saja kita running. Kita pelankan dulu. Nah, di sini terlihat bahwa box pink akan berjalan terlebih dahulu. Di sini terlihat operator yang akan membawa box ini ke penggilingan dan penyaringan, di mana merupakan prosesor. Setelah itu boxnya akan lari ke inspeksi. Setelah dari inspeksi nanti akan menuju conveyor dan mesin packaging. Setelah itu dari mesin packaging akan dibawa oleh transporter menuju gudang sementara. Lebih cepat. Jadi ada kondisi di mana aliran ini akan berhenti karena ada jam istirahat di jam 12 sampai jam 1. Nah, di sini dia berhenti karena ada jam istirahat. Setelah itu kita langsung cepatkan saja sampai selesai. Oke, dari sini akan muncul dashboard, di mana merupakan penjelasan rata-rata waktu dalam rata-rata barang dalam work in process dan state bar-nya, di mana merupakan aktivitas dan efisiensi setiap entitasnya. Oh ya, tadi ada sedikit penjelasan di mana dalam membuat ada jam istirahat itu kita buat di salah satu prosesor. Saat itu kita ada di timetable ini. Dari timetable ini, dari tabelnya ini, nah, kita buat jam istirahatnya di tabel, lalu kita tarik garis saja dari jam 12 sampai jam 1. Oke, setelah itu langsung saja kita kembali ke jurnal, di mana data yang tadi telah kita dapatkan dari dashboard ini akan kita analisis kembali.
Langsung kita masuk ke bab 3-nya, yaitu hasil pembahasan, di mana ini merupakan model yang tadi telah dijelaskan dalam vaksin, di mana terdapat source yaitu sumber kacang hijau dan sumber palet, lalu terdapat key di mana terdapat box pink dan box biru serta gudang sementara, lalu terdapat prosesor di mana merupakan penyaringan serta inspeksi, setelah itu ada conveyor, setelah itu ada RAK 1 dan RAK 2, ada vehicle, lalu ada dispatcher, ada operator, task executor, dan transporter. Nah, di sini lalu kita memverifikasi dan validasi, di mana dari verifikasi ini kita wajib menentukan apakah model yang telah kita buat error atau tidak. Jika tidak error, kita bisa lanjut ke validasinya, di mana validasi ini merupakan penentuan apakah model ini masuk dalam perwakilan sistem yang nyata. Jika tidak valid, maka penelitian harus diulang. Nah, di sini kita validasi menggunakan expert fit, di mana merupakan tools untuk bantuan distribusi probabilitas atau statistik. Nah, di sini kurang lebih seperti ini dalam automated fitting result-nya. Nah, ini merupakan generic distribution, di mana distribusi yang pertama itu yang akan kita gunakan karena memiliki nilai yang terbaik. Nah, di sini merupakan salah satu contohnya pada inspeksi. Sebenarnya di penggilingan juga ada. Nah, ini akan digunakan sebagai input process time dalam proses deteksi. Lalu setelah itu kita langsung ke output simulasi, di mana terdapat dua, yaitu dashboard work in process dan dashboard state bar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa average work in process-nya itu dari box pink ada 129,02, lalu pada box biru ada 330,98, pada gudang sementara 1 ada 0,07, gudang sementara 2 ada 0,02, penggilingan dan penyaringan ada 0,78, inspeksi packaging 1 dan packaging 2 sebesar 1, lalu pada RAK 1 sebesar 88,88, dan RAK 2 adalah 1,38. Lalu terdapat state bar. Ini merupakan penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi pada tiap entitasnya. Nah, di sini dapat diketahui presentasi idle, processing, dan block pada setiap source, di mana block dijelaskan pada yang berwarna hijau ini, lalu idle adalah yang berwarna biru, lalu yang processing adalah yang biru tua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sumber kacang hijau dan sumber pelet memiliki presentasi blok sebesar 100%, lalu penggilingan penyaringan memiliki processing 74,3% dan 25,7%, inspeksi memiliki processingnya 66,4 dan 33,6% dalam idle-nya, lalu packaging 1 memiliki processing 99,8% dan idle-nya 0,2%, lalu packaging 2 memiliki processing sebesar 99,45% dan idle-nya sebesar 0,55%, dan RAK 1 dan RAK 2 memiliki idle sebesar 100% karena tidak ada processing di dalam entitas tersebut. Lalu dari analisis output, nah di sini untuk jumlah produk terbanyak yang masih diproses itu terdapat pada box biru sebesar 330,98. Lalu work in progress ini merupakan kondisi di mana persediaan masih terdiri dari barang-barang yang sedang diproses. Lalu hal tersebut dapat menunjukkan bahwa semakin banyak work in progress-nya atau work in process, maka akan terjadi penumpukan. Dapat terlihat di versi ini bahwa box biru terlihat banyak sekali penumpukan. Nah, di sini dapat menimbulkan kemacetan atau penumpukan, sehingga terjadi ketidakoptimalan dalam proses produksi karena kondisi mesin yang kurang terawat, produk yang terlalu banyak, teknologi yang kurang memadai, dan human error. Nah, di sini dari keempat komponen tersebut dapat menyebabkan kendala tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang berakibat terjadinya downtime atau waktu henti, sehingga terjadi bottleneck. Mesin yang rusak juga tentunya tidak dapat bekerja dalam melakukan proses produksi, sehingga pada komponen tertentu akan terjadi penumpukan produk, di mana kita juga mengetahui bahwa dari mesin packaging 1 ini memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi karena prosesinya sebesar 98% dan idle-nya sebesar 0,2%. Lalu idle time ini merupakan kondisi di mana terdapat waktu menganggur operator atau mesin dalam proses produksi, di mana dapat terjadi oleh faktor yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Jika dihubungkan dengan proses produksi, semakin tinggi idle time, maka semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga proses produksi akan memakan waktu yang lebih banyak dari yang seharusnya diperlukan.
Kemudian semakin tinggi processing, maka akan semakin tinggi juga produktivitas dalam proses produksi. Oke, masuk pada bagian kesimpulan. Jadi dari kesimpulan di atas, dari software yang sudah disimulasikan, bahwa PT Koko ini kan sering mengalami kendala di mana terjadinya kemacetan dan kurang produktivitas. Nah, dari hasil tersebut didapatkan bahwa terdapat persentase processing dan idle time, di mana persentase processing semakin besar processing, maka produktivitas akan semakin tinggi dan apabila semakin besar persentase itu, maka akan semakin besar kemacetan yang terjadi pada sistem produksi tersebut atau kurang efisiennya. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus idle yang dihasilkan itu harus kecil. Maka pada box biru tersebut atau packaging pertama, box pink pada packaging pertama menghasilkan persentase processing sebesar 99% dan persentase idle yaitu 0,2%, di mana pada box biru sebesar 330,98 box. Nah, dari hal tersebut tentunya akan disimulasikan atau akan direalisasikan pada keadaan yang nyata, sehingga penyebab-penyebab dari bottleneck tersebut dapat diselesaikan, seperti untuk mengatasi masalah downtime atau waktu tunggu karena kerusakan mesin atau dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebegitu saja dari presentase dari kita berdua, kurang lebih kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.